Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulistiani dengan NIM 121402064 dari kelas KPI 5D. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa sih istimewanya keindahan di balik tanah Muqaddas yang terjajah. Berikut ulasannya. Yang pertama, Baitul Maqdis sebagai barometer umat. Terjajahnya Baitul Maqdis saat ini merepresentasikan umat yang juga terjajah dan lemah dalam keimanannya. Strong Aqsa, strong Muslim. Occupied Aqsa, sleeping Muslim. Yang kedua, kiblat pertama Muslim selama 14-an tahun. Dulu, sebelum kiblat berpindah, Rasulullah SAW dan para sahabat sholat di Ka'bah dan Masjid Nabawi dalam keadaan menghadap ke Masjidil Aqsa. 16-17 bulan setelah hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan arah kiblat ke Ka'bah. Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa selama 14 tahun dan ke Ka'bah selama 10 tahun hingga akhirnya beliau wafat. Yang ketiga, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Masjid pertama yang didirikan Nabi Adam alaihissalam adalah Ka'bah. Berselang 40 tahun kemudian Nabi Adam menegakkan Masjidil Aqsa persis seperti bentuk asli Ka'bah. Yang keempat, layaknya Makkah dan Madinah, Baitul Maqdis juga berstatus tanah suci. Keberkahan tanahnya juga tertulis salah satu ayatnya di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Yang kelima, tidak hanya berkah secara spiritual, tapi juga material. Baitul Maqdis berwilayah kecil namun memiliki 4 topografi dan iklim: padang pasir, pegunungan, dataran terendah di bumi, pesisir dekat Mediterania. Yang keenam, produksi makanan yang kaya dan melimpah. Ada jeruk terbaik, pisang terbaik, 25 jenis anggur, dan zaitun yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Surah At-Tin menjelaskan keberkahan Baitul Maqdis. Yang ketujuh, Masjidil Aqsa menjadi markas dakwah para nabi dan rasul. Yang kedelapan, saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menjadi imam sholat bagi 124.000 nabi Allah di Masjidil Aqsa. He was given the leadership from all of the elder leaders. Yang kesembilan, menjadi titik start perjalanan langit Rasulullah. Setelah memimpin sholat, Rasulullah pergi ke langit ketujuh dengan buraq. Kubah di foto ini namanya Qubbatus Sakhroh atau Dome of the Rock. Di dalamnya ada batu pijakan Rasulullah SAW saat naik ke langit. Yang ke-10, memiliki sumber mata air yang bernama Suraya. Muncul di bawah tempat Ibunda Maryam saat beliau melahirkan. Ketika diteliti, kandungan air Suraya dan Zam-Zam 100% sama. Keduanya dihasilkan dari 2 ibu dan bayi yang istimewa, Ibunda Maryam dan Isa alaihissalam, Ibunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Yang ke-11, menjadi tempat dibangkitkannya manusia kelak. Ya, padang mahsyar letaknya di Baitul Maqdis. Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dibangkitkan di Baitul Maqdis. Yang ke-12, Baitul itu rumah dan Maqdis itu Muqaddas atau suci, merupakan terminologi yang dipakai oleh Rasulullah untuk menyebut Palestina. Sedangkan kata Palestina adalah buatan Inggris berikut dengan benderanya. The term Baitul Maqdis is the forgotten sunnah. Yang ke-13, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Baitul Maqdis diturunkan di Mekah. Periode Mekah adalah masa pembentukan akidah. Baitul Maqdis berkaitan erat dengan akidah. Membiarkannya terjajah berarti kita kehilangan bagian dari akidah.
Perencanaan pembebasan Baitul Maqdis sudah direncanakan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat, tepatnya setelah beliau melakukan perjalanan langit atau Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj disebut dengan strategic thinking, sedangkan setelah Isra Mi'raj disebut dengan strategic planning. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, dua kota suci Mekah dan Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah. Ka'bah dipenuhi berhala dan orang jahiliyah yang bertawaf sambil bersiul, bahkan bertelanjang. Masjidil Aqsa berada di bawah kuasa bangsa Romawi. Nabi Muhammad SAW menghabiskan 23 tahun masa kenabiannya penuh untuk membangun akidah tauhid dan berjuang menggelar pembebasan dua tempat suci dari para penjajah dan kemusyrikan, yaitu Makkah dan Baitul Maqdis. Setelah Makkah berhasil dibebaskan, Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya dan memulai strategi pembebasan Masjidil Aqsa. Setelah Rasulullah SAW wafat, di hari yang sama Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Baitul Maqdis akhirnya berhasil dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Saat itu, Baitul Maqdis resmi menjadi milik kaum muslimin. Begitu spesialnya kedudukan Baitul Maqdis hingga izah kita sebagai kaum muslim pun turut terpotret dari bagaimana kita memposisikannya di dalam hati dan perbuatan kita. Terus menggempar wilayah Bagi kita, merekalah yang terjajah. Rumahnya dirampas, haknya ditindas, tubuhnya dilibas. Bagi kita, merekalah yang terjajah. Makan susah, tidur tak nyaman, memikirkan kehidupan tak sampai sana sepertinya. Boleh jadi tanah mereka terjajah, namun jiwa mereka telah lama merdeka. Boleh jadi tanah mereka terjajah, namun hatinya telah lama terbang melambung ke negeri yang tak ada fana. Sedang kita hidup aman, tentram, sejahtera, namun pikiran berkabut entah kemana. Sedang kita bermesra-mesra dengan dunia, hal yang telah lama diceraikan oleh mereka. Mereka yang terjajah lahir untuk berjuang, sedang kita yang katanya merdeka hidup hanya untuk lupa makna pulang. Jika Palestina lekat dengan unsur kemanusiaan, maka Baitul Maqdis adalah perkara iman. Jika Palestina mampu membuat jiwa teriris, maka Baitul Maqdis seharusnya mampu membuat hati bergetar. Ada keberkahan yang tak dapat diindra dalam pandang mata yang terbatas, namun keberadaannya justru melekat hebat dengan jiwa-jiwa yang rindu akan makna bebas. Jika Palestina milik dunia, maka Baitul Maqdis adalah milik umat. Jika Palestina sedang berangsur-angsur dimerdekakan dunia, maka Baitul Maqdis mutlak menjadi perjuangan kita. Baitul Maqdis adalah bukti sejarah masa lalu, juga ukiran sejarah untuk masa depan. Baitul Maqdis adalah harga diri bagi mereka yang hatinya terpaut pada intensi ilahi. Baitul Maqdis akan bersaksi tentang jiwa-jiwa yang memperjuangkannya. Ia pun akan bersaksi bagi mereka-mereka yang bungkam, seakan tak pernah diberi kuasa dan hak suara. Baitul Maqdis adalah barometer kemenangan. Namun, saat ini perjuangannya sedang seru, bermanis-manis dengan dunianya sendiri, luput dan tertidur dengan fungsi untuk apa mereka bereksistensi. Wahai jiwa-jiwa yang rindu akan kemenangan, bangun, bangunlah dari jajahan ini. Merdekakan dirimu dari penjara dunia. Gunakan hati dan akal sehatmu untuk menjemput apa yang Rabb-mu mau. Wahai jiwa-jiwa yang berdaya namun merasa lemah, kata Iqra diturunkan padamu bukan tanpa arti. Keberadaannya dalam mengajakmu merdeka bukan hanya tentang fisik, tapi juga bagaimana terbebas dari pemikiran yang tiap kali menenggelamkan. Wahai jiwa-jiwa yang berdaya namun merasa lemah, dirimu berhak untuk mengilmui yang benar. Baik saja tidak cukup untuk menuntunmu kepada cahaya.
Wahai jiwa-jiwa yang rindu akan makna tenang, semoga aku dan kamu adalah bagian dari perjuangan dan menjadi pantas untuk bertemu dengan jiwa-jiwa yang berjuang.